Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ibnu Sina dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama kita berdua, saya Isni dan teman saya Diana. Dalam video kali ini kita berdua akan membahas perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masker N95, masker bedah, dan masker kain. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, penggunaan masker adalah salah satu cara meminimalisir penularan COVID-19, di mana WHO juga sudah memberikan himbauan agar kita selalu menggunakan masker. Nah, jadi di sini kita akan memberikan informasi kepada sahabat Ibnu Sina mengenai masker jenis apa yang cocok dan efektif untuk digunakan. Yang pertama adalah masker N95. Sesuai dengan namanya, jenis masker ini bisa menyaring 95% partikel udara yang berukuran kecil dan besar. Kelebihan dari masker N95 ini sendiri adalah yang pertama, efektif melindungi diri dari paparan kontaminasi zat berbahaya. Yang kedua, bisa digunakan berulang kali hingga 5 kali. Yang ketiga, bentuknya setengah bulat sehingga ketika dipakai dia sangat rapat. Masker N95 ini sangat perlu digunakan oleh para tenaga medis, terutama yang sedang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Dan pada umumnya digunakan oleh para tenaga kesehatan yang berada di laboratorium. Kekurangan dari masker N95 ini, yang pertama, tidak bisa digunakan dalam seharian karena mengganggu proses pernapasan. Yang kedua, bahannya tidak elastis. Dan yang ketiga, harganya cukup mahal. Yang kedua adalah masker bedah. Digunakan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menangani pasien yang berfungsi untuk mencegah droplet atau cairan yang keluar dari mulut dan hidung sehingga tidak mengenai orang lain. Kelebihan masker bedah, yang pertama, memiliki tingkat efisiensi penyaringan sebesar 80% atau lebih tinggi. Yang kedua, terbuat dari kain yang disambungkan dengan tali. Yang ketiga, penggunaannya cukup mudah. Dan yang keempat, harganya cukup murah. Dan kekurangan masker bedah ini hanya bisa digunakan sekali saja. Jadi ketika dia sudah basah atau dia lembab, itu harus dibuang. Yang ketiga, masker kain. Masker kain dapat digunakan untuk mencegah penularan sekaligus untuk mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi di pasaran. Masker kain yang dibuat bagusnya memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan non-anyaman tahan air bagian luar. Dan yang kedua, microfiber melt blown kain non-anyaman bagian tengah. Yang ketiga, kain biasa non-tenunan untuk bagian dalamnya. Kelebihan masker kain ini bisa dipakai berkali-kali dengan cara mencuci setelah penggunaan. Jadi untuk sahabat Ibnu Sina yang dalam keadaan sehat bisa menggunakan masker kain ini sebagai alternatif dalam langkah pencegahan penularan COVID-19 ini. Tetapi masker kain ini tidak direkomendasikan sebagai APD untuk tingkat keparahan tinggi sekitar 40 sampai dengan 90% karena dapat menembus kain. Masker kain hanya boleh digunakan sebagai opsi terakhir jika masker N95 dan masker bedah sudah tidak tersedia lagi di pasaran. Nah, sahabat Ibnu Sina, sudah tahu kan perbedaan antara masker N95, masker bedah, dan masker kain? Sebaiknya dalam kondisi sekarang ini minimal masyarakat menggunakan masker kain untuk mencegah penularan COVID semakin luas. Jadi, selalu gunakan masker ketika berada di keramaian dan ingat selalu jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter. Oke sahabat Ibnu Sina, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibnu Sina.